Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulan dengan NIM 2348 201031. Saya berasal dari kelas 5A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah Kimia Bahan Alam. Yang pertama yaitu adalah steroid. Steroid adalah salah satu kelas utama dari lipid yang memiliki struktur yang sama sekali berbeda dari kelas-kelas lipid yang lain. Fitur utama dari steroid adalah 3 sistem cincin sikloheksana dan 1 siklopentana dalam sistem cincin yang menyatu. Untuk tata nama dari steroid yaitu berdasarkan jumlah C, ada C18, C19, C21, dan C27. Untuk akhiran gugus yaitu ol, yaitu menyatakan alkohol, dan on itu keton. Untuk ikatan rangkap itu adalah posisi-an. Selanjutnya untuk sifat itu dia tuh bersifat nonpolar atau lipofilik, tidak larut dalam air, kemudian dia tuh larut dalam pelarut organik, stabil terhadap panas, dapat membentuk kristal dan memberi reaksi warna yang khas dengan reaksi Lieberman dan Burckhardt. Selanjutnya untuk rumus umum dari steroid itu kerangka steran atau C17 terdiri dari 4 cincin karbon yaitu 3 sikloheksana dan 1 siklopentana. Untuk rumus molekul umum atau yang alami yaitu adalah C27 mengikat C29 atau misalnya itu adalah sterol. Contohnya di sini adalah kolesterol. Untuk klasifikasi, yang pertama itu adalah hormon kelamin, kemudian hormon adrenokortikoid, kemudian ada asam ampedu, kemudian ada aglikon kardiak dan sterol. Untuk macam-macam senyawanya, itu yang pertama adalah sterol, kemudian adalah hormon kelamin, itu ada androgen menghasilkan testosteron, kemudian estrogen yaitu estradiol, kemudian juga ada progesteron. Selanjutnya ada hormon adrenokortikoid, kemudian asam ampedu, selanjutnya ada glikosida steroid, dan yang terakhir ada alkaloid steroid. Untuk kegunaan itu untuk pada manusia itu yang pertama sebagai estrogen, sebagai perkembangan seksual wanita, kemudian kortisol, ada juga aldosteron. Untuk sedangkan pada tumbuhan itu dia yang pertama untuk meningkatkan perpanjangan sel, selanjutnya untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan juga menstimulasi diferensiasi dari xilem. Untuk biosintesis, yang pertama adalah asetil-CoA, kemudian menjadi asam mevalonat. Kemudian asam mevalonat itu berubah menjadi isoprenoid yang aktif. Nah, nanti isoprenoid itu menjadi squalen. Nah, squalen itu akan menjadi lanosterol dan lanosterol itu menjadi steroid yang spesifik. Begitu. Selanjutnya untuk reaksi dan identifikasi. Untuk reaksi itu ada yang pertama reaksi Lieberman, yaitu dengan anhidrida asetat ditambah dengan H2SO4 pekat terbentuk warna hijau kebiruan atau positif, itu yang positifnya dari steroid gitu. Dan juga ada reaksi Salkowski itu yang nantinya akan menghasilkan warna merah gitu. Untuk identifikasi steroid itu ada uji warna kimia, itu ada Lieberman, kemudian ada Salkowski seperti dibilang sebelumnya, juga ada kromatografi, KLT, HPLC, spektroskopi, kemudian ada IR untuk melihat gugus fungsi, NMR untuk melihat kerangka, dan MS untuk melihat bobot dari molekul. Untuk isolasi itu seperti biasa, yang pertama dilakukan ekstraksi sampel, kemudian dilakukan pemekatan ekstrak, dilakukan pemurnian awal, selanjutnya dilakukan penyabunan atau saponifikasi, selanjutnya dilakukan ekstraksi fraksi yang tak tersabun, kemudian dilakukan pemekatan akhir. Untuk analisis struktur itu bisa dilakukan dengan penentuan kerangka dasar, kemudian identifikasi gugus fungsi, yang ketiga penentuan ikatan rangkap, yang keempat adalah substituen dan posisi, kemudian juga adalah konfigurasi stereokimia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu terpenoid. Terpenoid adalah senyawa organik alami yang berasal dari unit isoperna yang banyak ditemukan pada tumbuhan, mikroorganisme, hewan, serta berperan sebagai komponen aroma, pigmen, hormon, dan metabolit sekunder dengan berbagai aktivitas biologis.
Nah, untuk tata namanya itu bisa berdasarkan jumlah dari unit isoferna, yang mana itu ada monoterpenoid, sesquiterpenoid, dan juga ada yang sebagainya. Dan juga dengan akhiran nama ena, ol, on, al, dan ikatan rangkap dan posisi ditulis dengan angka. Untuk sifat, itu dia tidak larut dalam air, kemudian larut dalam pelarut organik. Banyak yang mudah menguap dan beraroma khas, kemudian memberi warna dan aroma pada tumbuhan, reaksi terhadap oksidasi dan panas, kemudian memiliki aktivitas biologis dan farmakologis. Untuk rumus umum, itu adalah C5H8N, yang mana tersusun dari pengulangan unit isoperna. Nilai N itu menentukan jenis terpenoid, baik itu mono, sesqui, di, dan sebagainya. Untuk klasifikasi itu ada yang pertama ada hemiterpen atau C5, itu adalah unit isoperna, ada 1 unit isoperna, kemudian ada monoterpen, ada 2 unit isoperna, kemudian ada sesquiterpen, ada 3 unit isoperna, kemudian ada diterpen, ada 4 unit, kemudian sesteterpen, ada 5 unit, triterpen, ada 6 unit, kemudian ada tetaterpen, ada 6 unit, kemudian juga ada politerpen. Nah, untuk macam-macam senyawa itu ada contohnya hemiterpenoid, monoterpenoid, sesquiterpenoid, dan sebagainya. Kemudian juga ada untuk kegunaan, ada untuk aroma dan flavor atau rasa, kemudian sebagai obat dan untuk kegunaan di farmasi, untuk zat antioksidan, antimikroba, dan sebagai pewarna alami. Untuk biosintesis itu dia berasal dari IPP dan DMAPP, kemudian dibentuk melalui jalur NFA yang terdapat pada sitoplasma dan MEP itu pada plastida. Nah, kemudian kondensasi menghasilkan GPP, kemudian FPP dan GGPP. Nah, reaksi lanjutan atau siklisasi dan modifikasi untuk membentuk berbagai macam dari terpenoid. Selanjutnya kita masuk ke reaksi dan identifikasi. Reaksinya sendiri itu ada reaksi oksidasi reduksi, kemudian reaksi adisi, dan reaksi siklisasi isomerisasi. Nah, untuk identifikasi ada uji Salkowski, kemudian Lieberman, kromatografi, dan juga ada spektroskopi. Untuk isolasi, itu seperti biasa ada persiapan bahan terlebih dahulu, kemudian dilakukan ekstraksi, kemudian pemekatan ekstrak, pemurnian, dan identifikasi. Untuk analisis struktur, itu yang pertama bisa dilakukan penentuan jumlah unit isoperna, kemudian dilakukan identifikasi kerangka karbon, ada juga dengan penentuan gugus fungsi, itu dengan IR, kemudian penentuan ikatan rangkap, bisa dengan NMR atau UV, kemudian penentuan stereokimia bisa juga dengan NMR, kemudian ada penentuan massa molekul dengan MS, yang mana bobot molekul dan fragmentasi isoperna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.